Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mulai firman Tuhan, saya rindu untuk mengajak setiap kita menyanyikan sebuah pujian ya. Pujian ini mengatakan bahwa Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Sama-sama nyanyikan. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah lagi katakan Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah. Sekali lagi dengan segenap hati menyanyikan Allah mengerti, Allah peduli. Allah yang kami tahu, Allah peduli, kami yakin segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Sekali lagi katakan dengan imanmu, Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Mari kita sekali lagi bersatu hati, kita berdoa bersama-sama. Kami tahu Tuhan Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Tetapi Engkau Allah yang mengerti bukan sebagian persoalan kami, tapi segala persoalan kami. Untuk itu kami bangga jadi umat Tuhan karena kami punya Allah yang hidup, berbeda dengan Allah yang lain, berbeda dengan Tuhan yang lain. Karena Tuhan yang kami sembah adalah Allah yang mengerti, bukan hanya mengerti namun peduli terhadap kami. Terima kasih Bapak, biarkan firman Tuhan saat ini boleh menguatkan setiap kami, boleh menyembuhkan setiap kami, boleh memberikan kekuatan yang baru, sukacita yang baru. Kami siap untuk dengar firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Sekali katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Dengan antusias katakan shalom. Iya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara hari ini? Iya, luar biasa. Oke ya. Yang datang ibadah pagi pasti sudah tahu apa maksudnya saya bertanya itu. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya akan memulai firman Tuhan saat ini dengan kesaksian sedikit ya Bapak Ibu. Jujur Bapak Ibu, akhir-akhir ini di masa ibadah online, di masa pandemi, banyak gereja yang mulai melakukan ibadah online. Dan jujur, ini adalah masa yang sangat melelahkan dan masa yang cukup berat untuk hamba-hamba Tuhan, gitu ya. Banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang mulai banyak disibukkan dengan kegiatan-kegiatan baru. Nah, saya mau cerita saya saja Bapak Ibu ya. Saya hamba Tuhan, bukan hamba setan ya. Anda juga hamba Tuhan, bukan hamba iblis, gitu ya. Anda harus bangga, saya hamba Tuhan. Nah, saya mau cerita sebenarnya Bapak Ibu, akhir-akhir ini saya sedang sangat merasa lelah, capek. Tuhan, rasanya saya ngobrol sama Tuhan, segala rutinitas pelayanan itu rasanya sudah menjadi rutinitas saja begitu. Jadi pekerjaan saja, bukan lagi saya betul-betul melayani Tuhan, bukan lagi saya betul-betul melayani pekerjaan Tuhan, tapi jadi rutinitas belaka. Kenapa? Saya jelaskan ya Bapak Ibu. Untuk ibadah online Bapak Ibu yang biasanya ditonton di YouTube, ibadah online bukan sekolah minggu ya, sekolah minggu sudah ada yang ngurus sendiri. Untuk ibadah online yang umum, secara garis besar itu yang mengurus semuanya itu saya, secara garis besar. Saya punya tim, saya ada beberapa orang yang membantu, ada Yonatan yang membantu, ada Pak Win juga yang membantu saya.
Dan ada beberapa, Shofarel juga bantu saya begitu ya. Tapi secara garis besar yang mengerjakan itu full saya. Setiap minggu saya selalu melakukan itu. Saya kasih gambaran sedikit ya. Biasanya untuk ibadah online saya buat musik dulu Bapak Ibu. Buat musiknya, nanti saya buat drumnya dulu, duk-tak dari awal, lagu cepat dan lagu lambat. Dari awal sampai selesai. Saya buat dulu drumnya. Nanti setelah itu saya rekam lagi bassnya, gitar bass. Saya rekam dari awal sampai selesai. Ada salah-salah ulang lagi. Pokoknya harus bagus. Nanti begitu selesai, direkam lagi dari awal pianonya. Pianonya direkam lagi dari awal. Begitu juga untuk gitar dan instrumen-instrumen lain. Selalu begitu setiap minggu. Itu baru vokal, baru audionya, baru suaranya. Nanti hari Sabtu kami tim Praise and Worship, tim Bani Asaf, syuting ya, ambil gambarnya, kita rekam gambar. Nanti setelah gambarnya kita dapat, nanti saya masuk ke proses editing video. Ya, jadi audionya sudah ada, suaranya sudah ada, bagaimana supaya gabung sama videonya harus diedit. Ya, jadi saya harus ngedit videonya dari awal sampai selesai. Itu yang saya kerjakan setiap minggu. Bukan setiap hari minggu, setiap minggu, sepanjang minggu. Untuk bikin musik saja itu bisa 2-3 hari Bapak Ibu. Belum lagi program worship time ya. Wah Bapak Ibu enak ya dengernya ya. Wah enak nih cuma 10 menit. Wah kurang. Wah legawe Bapak Ibu. Astagfirullahaladzim. Bikinnya hari Senin, hari Rabu, hari Jumat harus upload ya. Belum lagi seperti itu. Nah saya bilang sama Tuhan capek Tuhan, lelah. Rasanya pengen berhenti tapi enggak bisa, punya tanggung jawab moral begitu. Lalu minggu lalu Bapak Gembala khotbah tentang Petrus. Bapak Ibu Saudara yang masih ingat khotbahnya tentang Petrus. Petrus adalah orang yang dia sok kuat padahal dia tidak kuat. Dia orang yang merasa dirinya mampu padahal dirinya rapuh. Tapi dia berusaha untuk menunjukkan kekuatannya padahal dia tidak ada apa-apanya. Lalu waktu saya dengar khotbahnya Pak Gembala minggu lalu, saya bilang, Tuhan, itu saya. Saya tuh hanya ingin menunjukkan kepada orang lain bahwa saya bisa, saya mampu, saya sanggup, saya kuat. Saya nggak mau menunjukkan kepada orang betapa lemahnya hatiku, rapuhnya hatiku gitu ya. Saya nggak mau menunjukkan kepada orang sisi melankolisnya Vion itu nggak boleh ditunjukin kepada orang gitu ya. Jangan sampai orang lain menilai saya ini lemah, saya ini enggak bisa. Ada orang yang bilang sama saya, Vion enak ya kalau di perumpamaan Alkitab Vion itu seperti orang yang punya 5 talenta. Oh saya bilang puji Tuhan. Tapi harus disadari bahwa 5 talenta itu harus dikembangkan semuanya untuk Tuhan. Nah sisi beratnya itu yaitu saya harus betul-betul mengembangkan 5 talenta itu bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Tapi dikerjakan semua harus sama rata gitu. Lalu bilang saya Tuhan capek Tuhan. Lalu waktu Bapak Gembala khotbah minggu lalu muncul sebuah kalimat di hati saya Tuhan taruh. I'm not okay. Ada kalimat itu muncul terus berulang-ulang di hati. I'm not okay. Makanya judul khotbah saat ini, Are you okay? Jawaban saya minggu lalu, I'm not okay. Saya tahu bahwa minggu ini saya akan berkhotbah Bapak Ibu, saya tahu. Dan sepanjang minggu dari minggu lalu sampai beberapa hari sebelumnya, sebelum hari ini, terus terngiang-ngiang, I'm not okay, I'm not okay, I'm not okay. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan mau sampaikan ini kepada umat-umat Tuhan, bener po Tuhan? Yakin? Karena menurut saya kalimat I'm not okay ini adalah kalimat yang aneh. Ya gitu ya. Nggak normal untuk menyampaikan I'm not okay sebagai khotbah. Gitu. Yang normal itu apa? Kalau khotbah tentang kesembuhan, kalau khotbah tentang hadirat Tuhan, kalau khotbah tentang kemuliaan Tuhan, jangan khawatir, iman kuat begitu. Itu normal, itu khotbah yang normal. Tapi masa Tuhan mau sampaikan I'm not okay? Gitu. Saya bilang Tuhan ini nggak normal. Saya bilang saya negosiasi sama Tuhan, khotbah ini kalau disampaikan pertama terlalu simple. Kedua, khotbah ini tuh nggak ngeroh-ngeroh banget Tuhan.
Orang Pantekosta itu kan biasanya suka yang ngeroh-ngeroh ya Bapak Ibu ya. Orang yang karismatik, oh saya merasakan hadirat Tuhan. Oh saya merasakan, ada kemuliaan Tuhan. Oh saya diberikan penglihatan. Wah, orang Pentakostal suka sekali dengan khotbah-khotbah yang seperti itu. Ada juga golongan jemaat yang suka dengan khotbah-khotbah yang pengajaran. Oh jadi kalau ayat ini, di kata ini dari kata aslinya dalam bahasa Ibrani punya arti bla 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 bla. Ada orang yang suka dengan khotbah pengajaran seperti itu. Lalu saya bilang, Tuhan ini tuh nggak ngeroh banget dan kurang pengajaran banget. Ini terlalu simpel, ini juga kontroversial Tuhan. Biasanya orang khotbah, hamba-hamba Tuhan khotbah, I'm okay, saya kuat, imanku teguh. Gitu ya. Khotbah ini jarang dikhotbahkan tema ini. Saya bilang, Tuhan bener Bo. Lalu Tuhan berikan dalam hati saya sebuah kalimat gini. Umat-umatku sedang not okay saat ini. Umat-umatku sedang not okay saat-saat ini. Lalu saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau saya harus sampaikan khotbah ini, mungkin ada jemaat yang gak suka loh Tuhan. Pertama ya tadi saya bilang khotbahnya kurang roh, kurang pengajaran, terlalu simpel, kontroversial. Saya bilang Tuhan mungkin ada jemaat yang gak suka loh sama khotbah seperti ini. Lalu Tuhan bilang, dalam hati ya itu bukan suara audible, Vion, enggak Tuhan. Saya belum pernah mendengar suara Tuhan secara audible, saya belum pernah. Tapi taruh dalam hati. Tuhan sampaikan begini, sampaikan apa yang mau aku sampaikan, bukan apa yang umat-umatku mau mereka dengar. Oh ya oke Tuhan. Kalau sudah gitu satu kata, nurut ya. Tema tahun lalu taat ya itu Bapak Ibu. Akhirnya saya siapkan materi, saya bikin line khotbah, saya buat semua materi-materinya dan ini akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Yang siap dengar firman katakan amin. Amen. Yang siap lakukan firman katakan amin. Iya, itu penting, harus lakukan firman. Baik Bapak Ibu boleh siapkan Matius 26. Matius 26 ayat 38. Kita akan baca dulu ketiga ayat itu, tidak saya tampilkan hanya satu ayat. Jadi Bapak Ibu yang bawa Alkitab boleh dibuka Alkitabnya. Matius 26 ayat 38 sampai ayatnya yang ke-40. Ini adalah kisah di mana Yesus ada di Taman Getsemani bersama 3 muridnya yaitu Petrus, Yohanes dan Yakobus. Ini sepertinya lanjutan ceritanya yang dikhotbahkan Bapak Gembala minggu lalu gitu ya. Oke, Matius 26 ayat 38 sampai 40. Oke, saya bacakan ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi Matius 26 ayat 38 sampai 40. Lalu katanya kepada mereka, ini kata Yesus, N-nya huruf besar. Kepada mereka ini 3 muridnya Tuhan Yesus tadi sudah saya sebutkan. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. 40. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Katakan amin untuk firman Tuhan. Amin. Iya. Bapak Ibu mungkin kita tidak pernah membayangkan bahwa ini perkataan satu pribadi yang selama ini kita sembah sosoknya. Ini adalah perkataan satu pribadi yang kita kenal dia sanggup mengerjakan mujizat, mampu membangkitkan orang mati. Dia raja di atas segala raja, dia Tuhan di atas segala Tuhan, dan dia sempat ngomong seperti ini waktu dia ada di bumi. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, Yesus pernah merasa not okay dalam hidupnya. Dia pernah merasa sedih, dia pernah merasa sangat depresi, saya bilangnya depresi. Kenapa? Karena sedih yang sangat sedih, bahkan hampir mati rasanya. Depresi. Waktu saya ngobrol sama Tuhan, aku capek dengan rutinitas pelayanan Tuhan.
Kalau Tuhan bilang gini, waktu saya baca Alkitab ini, rasanya Tuhan kayak tegur saya. Waktu itu aku bukan hanya capek dan lelah, tapi aku sangat sedih, depresi, hampir mati rasanya. Bukan hanya capek, bukan hanya lelah. Bapak ibu saudara, kita dari kecil diajarkan untuk bahwa orang Kristen itu harus punya iman yang kuat. Kita didoktrin bahwa iman kita harus teguh, gak boleh goyah, kita gak boleh ragu, kita harus percaya kepada Tuhan sepenuh waktu. Yang setuju dengan saya katakan amin. Amin. Amin ya. Kita dari kecil didoktrin seperti itu. Harus punya iman yang kuat, harus teguh, jangan ragu. Makanya muncul budaya yang tadi. Kalau ditanya apa kabarnya selalu dijawab luar biasa. Apa kabarnya? Luar biasa. Kenapa? Karena luar biasa ini seperti sinonim dengan keadaanku baik-baik saja. Bahkan luar biasa. Gitu ya. Imanku kuat. Aku teguh berpegang. Aku luar biasa. Sayangnya kita ada di lingkungan di mana lingkungan ini menuntut kita untuk selalu baik-baik saja. Lingkungan di mana kita tinggal merasa bahwa aneh kalau kita tidak baik-baik saja. It is not okay to be not okay. Akan aneh rasanya kalau kita sedang depresi, kita sedang kecewa, cowok menangis dipandang aneh, jangan menangis. Gitu ya dulu ya. Pasti diajarin gitu, cowok gak usah nangis. Gitu kan. Aneh bagi dunia, aneh bagi lingkungan saat melihat seseorang tuh depresi, kecewa, sedih, ada tekanan begitu ya. Itu dunia, itu lingkungan. It is not okay to be not okay di tengah dunia ini. Waktu kita kurang iman, waktu kita sedang sedih, lagi stres, lagi ada di titik terbawah, apa yang lingkungan lakukan? Lingkungan akan menjudge kamu kurang iman, kamu kurang doa, kamu kurang Kristen. Wah kamu masalah kayak gitu aja kok sedih, kayak gitu aja kok down, kayak gitu aja kok lemah, kamu gak Kristen. Gitu ya. Bahkan maaf ini lingkungan gereja yang mengucapkan. Lingkungan kita saat ini menuntut kita untuk selalu baik-baik saja. Padahal Yesus pernah merasa not okay. Dan dia sampaikan kepada murid-muridnya. Kalau boleh jujur Bapak Ibu, sebenarnya faktanya saat ini kita sedang not okay. Keuangan kita not okay. Kesehatan kita not okay. Keluarga kita sedang not okay. Betul ya Bapak Ibu? Kalau boleh jujur sebenarnya keadaan kita, mau kita ditanya orang bagaimana kabarnya? Luar biasa. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Padahal kalau boleh jujur keadaan kita sekarang sedang not okay. Bapak Ibu Saudara jangan malu untuk mengatakan I'm not okay. Jangan malu untuk mengatakan I'm not okay karena Yesus pun mengatakannya. Aku sedang sangat sedih, hatiku hancur, aku depresi. Yesus pun mengatakan bahwa dirinya sedang not okay. Oke, lanjut next ya. Saya akan mengajak kepada Bapak Ibu untuk kita sama-sama berpikir kenapa Yesus harus mengatakan hal ini kepada murid-muridnya. Seolah-olah Yesus yang adalah Tuhan di atas segala Tuhan, dia menyampaikan kelemahannya, dia menyampaikan kesedihannya, dia menyampaikan sisi not okay di dalam dirinya. Kenapa Yesus harus menyampaikan itu? Bapak Ibu bayangkan ya Bapak Ibu, Yesus yang adalah raja di atas segala raja secara status, dia adalah Tuhan, dia sanggup mengerjakan mujizat, dia harus curhat bahwa dia sedang sedih kepada 3 muridnya yang secara status mereka itu orang biasa. Pendidikannya juga tidak bagus, ya kan? Ada Petrus di situ yang cuma nelayan. Petrus nelayan, Yesus Tuhan jauh sekali. Tapi Tuhan sampaikan, hatiku sedang sangat sedih. Kalau kita mungkin kita akan gengsi Bapak Ibu, betul ya? Bapak Ibu pernah enggak curhat kepada anak Anda? Kalau saya enggak pernah curhat kepada anak saya enggak pernah. Karena saya enggak punya anak, belum ya. Gitu. Ada tuh kemarin saya ditanya, Vian kapan nikah gitu kan. Vian kapan nikah, Vian kapan nyusul gitu kan. Bapak Ibu mohon dengan segala hormat dan kasih, biarkan itu bagian saya dan Tuhan yang negosiasi ya. Bapak Ibu tinggal terima, oh iya Vian menikah tanggal sekian, udah terima jadi aja gitu. Nggak usah dituntut-tuntut ya.
Jangan Vian kapan nikah, jangan. Ya. Capek saya jawabnya ya. Iya itu biarkan urusan saya sama Tuhan. Nah Bapak Ibu, pernah enggak kira-kira Bapak Ibu curhat sama anak Anda? Aduh bapak ini lagi sedih. Bapak lagi takut. Atau ibu-ibu cerita kepada anak laki-lakinya mungkin, aduh ibu ini sebenarnya tuh lagi kecewa. Pernah nggak kita curhat tentang kelemahan kita kepada orang yang secara status ada di bawah? Tidak harus secara status ekonomi ya, status sosial ada gitu. Pernah nggak? Atau mungkin bagi bapak ibu saudara yang kepala kantor, sahabat-sahabat OBS, teman-teman yang menonton di YouTube, jika Anda adalah seorang kepala kantor sebuah orang yang punya jabatan gitu, pernah enggak curhat kepada bawahan? Aku lagi takut banget. Aku lagi sedih banget. Aku lagi drop. Pernah enggak? Mungkin kalau kita akan gengsi, tapi tidak dengan Yesus. Yesus yang secara status luar biasa, dia curhat kelemahannya kepada murid-muridnya. Aku lagi sangat sedih. Nah kenapa Yesus harus sampaikan ini? Poin yang pertama, next. Kenapa Yesus harus sampaikan ini kepada murid-muridnya? Dia ingin menunjukkan yang pertama, it's okay to be not okay. Artinya tidak apa-apa, nggak masalah kalau kita sedang not okay. Nggak masalah. Jangan malu, jangan terus menutup-nutupi bahwa kita sedang tidak ada masalah. It's okay to be not okay. Yesus ingin menunjukkan hal itu. Dunia mungkin akan menjudge kita, dunia mungkin akan menghakimi kita bahwa kita kurang iman. Tapi Tuhan Yesus di atas sana, dia waktu kita lagi ada masalah, kita lagi kecewa, kita lagi takut, kita lagi kurang iman, Tuhan Yesus di atas, oh anakku itu dia nggak berdoa, kurang doa dia, kurang iman dia, bukan anakku, nggak Kristen dia. Enggak, Tuhan nggak gitu. Yang melakukan penghakiman ya, yang menghakimi kita itu manusia, lingkungan kita. Oh kamu kurang Kristen, oh kamu kurang doa, kamu kurang sungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi Yesus di atas sana dia enggak menghakimi kita. It's okay to be not okay. Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa enggak apa-apa. Tuhan mengerti. Lagu yang tadi kita nyanyikan. Tuhan mengerti. Kenapa Tuhan mengerti? Karena dia yang ciptakan kita sebagai, kita manusia, kita diciptakan oleh Tuhan. Amin. Tuhan tahu kenapa engkau dan saya kecewa. Tuhan tahu kenapa engkau dan saya merasa sedih. Tuhan tahu kenapa engkau dan saya kurang iman. Tuhan tahu kenapa engkau dan saya drop, berbeban berat, stres, lemah, depresi. Tuhan tahu. Amin. Tuhan tidak menghakimi. Justru Tuhan mengasihi engkau dan saya. Waktu kita lagi stres, waktu kita lagi ada di bawah, Tuhan memelukku dengan cintamu. Itu dari lagu tadi ya. Tuhan tidak menghakimi, yang menghakimi itu dunia. Kita dulu diajarkan untuk selalu menunjukkan kekuatan kita. Jangan lemah, ayo jangan lemah. Dari kecil kita diajarkan seperti itu. Jangan lemah, jangan ragu. Ayo terus beriman kepada Tuhan. Waktu kita ditanya bagaimana kabarnya, luar biasa. Betulkah luar biasa? Waktu kita mau bayar cicilan tapi kita tidak punya uang, betulkah itu luar biasa? Anak-anak Anda masuk ke tahun ajaran yang baru, butuh biaya yang besar tapi kita tidak punya uang, betulkah itu luar biasa? Mari jujur dan terbuka saja. It's okay to be not okay. It's okay to be not okay. Justru waktu kita menutupi kelemahan kita menutupi stres kita, dipendem. Justru makin not okay, makin depresi, makin stres. Karena ditutup, dipendem. Akhirnya meledak. Yang pertama, kenapa Tuhan Yesus ingin menyampaikan ini kepada murid-muridnya? Karena dia ingin menunjukkan it's okay to be not okay. Jujur saja Bapak Ibu, terbuka, jangan sembunyikan. Kalau mau menangis, menangislah. Kalau mau sedih, sedihlah. Sampai ada kata-kata kan seperti ini ya, kalau Anda sedang marah, keluarkan kemarahanmu. Kalau engkau sedang bahagia, keluarkan kebahagiaanmu. Waktu engkau sedang sedih, keluarkan kesedihanmu. Tapi waktu engkau sedang malu, jangan keluar. Jangan, gak usah dilanjutkan Bapak Ibu ya. Gak usah dilanjutkan, jangan dilanjutkan.
Nggak enak nanti, nggak enak. Jadi intinya jujur saja Bapak Ibu, jangan sembunyikan. It's okay to be not okay. Yang mengerti katakan amin. Amin. Yang kedua, next. Kenapa Tuhan Yesus harus menyampaikan ini kepada murid-muridnya? Dia ingin menunjukkan bahwa dia sudah melewati masa itu dan menang. Garis bawahi kata menang. Enggak saya cantumkan ya, gimana mau digaris bawahi gitu ya. Ingat-ingat saja, dia sudah melewati masa itu dan menang. Dia ingin menunjukkan itu. Sama-sama buka Ibrani 4. Oh tidak usah buka, saya sudah tampilkan di depan. Ibrani 4 ayat 14 sampai 15. Itu ada 2 slide ya. Ayat 15 itu slide berikutnya. Oke, kita boleh baca sama-sama Bapak Ibu ya. Ibrani 4 ayat 14 sampai 15. 2, 3. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Next, 15, 2, 3. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Katakan amin. Amin. Garis bawahi kata sama dengan kita. Ya. Dia ingin menunjukkan bahwa dia sudah melewati masa itu sama dengan kita. Sama dengan kita. Kalau kita berpikir bahwa Tuhan Yesus tidak ikut menderita, sama seperti kita, salah. Ayat ini berkata Tuhan ikut menderita. Sama seperti kita, dia merasakan kelemahan-kelemahan itu. Pernah ada yang takut akan masa depan Bapak Ibu Saudara? Biasanya anak-anak muda ya, yang takut akan masa depan tuh biasanya anak-anak muda jauh lebih takut. Tapi takut akan masa depannya tuh seperti apa sih? Paling cetek lah. Apakah pacarku yang sekarang ini akan jadi istriku? Cuman gitu doang gitu. Takut akan masa depannya tuh hanya seperti itu. Aku gimana caranya sukses? Kalau anak muda cenderung takut akan masa depan karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Bisa gagal, bisa berhasil. Bisa gagal, bisa berhasil. Tapi Yesus pada masa dia mau disalib, dia berdoa di Taman Getsemani, dia takut akan masa depannya lalu dia berdoa. Kenapa dia takut? Karena dia tahu ke depan dia akan dipukul, karena dia tahu ke depan dia akan dicambuk, karena dia tahu ke depan dia akan disiksa, dia akan disalib dan dia akan mati dengan cara yang seperti itu. Yesus tahu. Makanya dia takut akan masa depannya. Yesus pernah takut akan masa depannya. Sama seperti kita. Yesus pernah kecewa, sama juga Bapak Ibu ada yang merasa kecewa. Bapak Ibu ada yang sedang merasa kecewa, kecewa dengan anak mungkin. Sebagian besar saya lihat di sini yang hadir orang-orang tua. Ada yang pernah kecewa dengan anak-anak, anak Anda gitu. Atau jemaat kecewa dengan gembala, atau mungkin Bapak Ibu yang bekerja di sebuah instansi kecewa dengan rekan sekerja. Yesus pun pernah kecewa. Ayat yang sudah kita baca tadi. Waktu Yesus berdoa, dia kembali, dia ketemu Petrus dan 2 kawannya sedang tidur. Kalimatnya Yesus apa? Petrus, tidak bisakah engkau berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Kata 1 jam saja itu adalah menunjukkan waktu standar minimalnya Tuhan kepada Petrus waktu itu. Petrus cuman 1 jam loh. Gak bisakah kamu berjaga-jaga bareng aku? Yesus pernah kecewa. Yesus juga pernah merasa sendiri. Ada di antara kita yang merasa sendiri. Merasa sepi di antara keramaian. Wah asik ya gitu ya. Itu tuh biasanya tuh anak-anak remaja yang cewek-cewek tuh biasanya tuh kan kalau udah kebanyakan nonton drama gitu ya, drama lalu ada hujan gitu kan kayak wah aku merasa kesepian gitu kan. Sambil dengerin musiknya yang indie begitu ya, yang main gitar gitu kan, aku sendiri. Waduh gitu kan. Ada yang sedang merasa sendiri, mungkin orang-orang tua merasa ditinggal oleh anak-anaknya. Yesus pun pernah merasa sendiri.
Waktu dia pikul salib, mungkin ya saya membayangkan waktu Tuhan Yesus pikul salib, mungkin dia juga ingat kata-katanya Petrus. Oh guru, aku siap dipenjara bersama dengan engkau. Oh guru, aku bahkan sampai mati, aku mau sama-sama dengan engkau. Mungkin saya membayangkan waktu Tuhan Yesus gotong salib itu sendirian. Aduh Petrus. Ternyata Petrus pengecut ya Bapak Ibu ya. Yesus pernah sendiri. Sekali lagi Bapak Ibu, kenapa Tuhan Yesus ingin menunjukkan seolah-olah kelemahannya kepada 3 muridnya? Karena dia yang pertama it's okay to be not okay. Dia ingin menunjukkan bahwa it's okay to be not okay. Yang kedua dia ingin menunjukkan bahwa dia sudah melewati itu. Kelemahan-kelemahan itu sama seperti kita. Dan dia menang. Mungkin ada di antara kita yang berkata gini, oh ya jelas dia menang. Jelas Tuhan Yesus menang melawan kelemahan-kelemahan itu. Lawang dia aja Tuhan kok. Dia kan raja di atas segala raja, dia kan pemilik alam semesta, dia Tuhan di atas segala Tuhan. Jelas dia bisa melewati masa-masa lemah. Bapak Ibu saya mau sampaikan begini, kalau ada Bapak Ibu yang berpikir seperti itu, artinya kita sedang menyangkal kemanusiaan Yesus. Mungkin selama ini kita radikal bahwa nggak boleh menyangkal ketuhanan Yesus. Tidak boleh menyangkal ketuhanan Yesus. Tapi seringkali dengan pemikiran-pemikiran seperti itu kita sedang menyangkal kemanusiaan Yesus. Ingat, Tuhan Yesus itulah Tuhan 100% dan manusia 100%. Jadi waktu dia lemah, waktu dia depresi, dia takut, itu tuh dia juga manusia. Sama seperti kita. Gitu. Mungkin ada lagi yang berkata, ya Tuhan Yesus boleh bisa menang melawan kelemahan-kelemahannya. Tuhan Yesus boleh bisa mengatasi sisi depresinya dia. Tapi aku belum tentu bisa. Kan kalau Tuhan Yesus bisa belum tentu aku bisa. Saya mau sampaikan gini Bapak Ibu. Boleh kita berpikir seperti itu. Boleh kita mengatakan oh jelas Tuhan bisa, aku belum tentu bisa. Tapi ingat. Di dalamku dan di dalammu, di dalam kita, di dalam saya dan Bapak Ibu Saudara ada Yesus yang sama. Yang pernah terbukti mampu melewati kelemahan itu. Di dalam kita ada Yesus. Kalau kita enggak bisa, enggak apa-apa. Di dalam kita ada Yesus yang sanggup mampu mengalahkan sisi lemah itu. Biarkan kita bilang, Tuhan aku enggak mampu. Tapi aku punya engkau di dalamku yang mampu, sudah terbukti. Bukan hanya sejarah, bukan hanya cerita dongeng, tapi terbukti engkau mampu melewati masa itu. Aku punya engkau di dalam sini. Yang mengerti katakan amin. Amin. Makanya ada lagu lama Bapak Ibu, yuk nyanyi sama-sama ya. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Siapa yang sanggup? Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Iya. Kita boleh berkata kita tidak sanggup, tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa di dalam kita ada Yesus yang sanggup melewati kita, berjalan bersama-sama dengan kita, melewati masa terburuk kita, melewati kekecewaan kita, melewati depresi kita. Yesus siap berjalan bersama-sama dengan kita. Amin. Amin. Baik, next, lanjut. Nah, bagian terakhir, apa yang harus kita lakukan saat kita not okay? Bapak Ibu lihat lagi Matius 26, buka lagi Alkitabnya tadi yang sudah dibuka, ayatnya yang ke-39. Apa yang harus kita lakukan saat kita not okay? Ini teladan yang diberikan oleh Yesus. Yesus saat itu sedang not okay, sedang merasa sangat sedih dan bahkan hampir mati rasanya. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Ayat 39. Lalu katanya kepada mereka, ayat 39 ya. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Klik next. Garis bawahi kata maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. I know I'm not okay, but I can pray about it. Aku tahu aku sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Tapi aku bisa berdoa.
Berdoa itu mengambil langkah maju sedikit. Jangan bilang Bapak Ibu doa itu tuh sulit. Enggak, doa itu gampang. Gampang sekali. Jangan berkata bahwa mengambil langkah untuk berdoa itu sulit. Gampang. Hanya tinggal kita ngobrol sama Tuhan. Tuhan aku lagi sedih, Tuhan aku lagi kecewa, itu berdoa. Yesus mengambil langkah maju sedikit. Lalu dia berdoa, dia sujud kepada Tuhan. Aku tahu aku sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Tapi aku bisa berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara, setiap kita, waktu kita sedang merasa not okay, ambil langkah kecil untuk berdoa. Amin. Ambil langkah kecil untuk berdoa. Maju sedikit, harus ada progresnya. Walaupun sedikit, walaupun kecil, tapi itu progres. Amin. Yang saya lihat Bapak Ibu Saudara, di masa pandemi seperti ini, semakin banyak waktu kita di rumah, waktu untuk berdoa juga semakin sedikit. Ayo Bapak Ibu ya. Waktu untuk baca Alkitab juga semakin sedikit. Dulu kita berdoa bisa 7 kali sehari. Wah ya, doa terus doa. Bangun jam 5 doa ya kan. Doa nanti tidur, sebelum tidur doa lagi mezbah. Bisa 7 kali kita berdoa sehari. Sekarang doanya 7 kali seabad. Wah. Jarang sekali kita berdoa sekarang ya. Dulu baca Alkitab 1 pasal sehari, 1 pasal sehari, 1 pasal sehari. Sekarang 1 pasal seingetnya. Wah, jarang sekali kita berdoa, kita baca Alkitab. Harus berdoa Bapak Ibu. Waktu kita merasa not oke, ambil langkah sedikit, maju dikit aja nggak apa-apa. Tapi itu berdoa, langkah untuk berdoa, sujud nyembah kepada Tuhan. Gitu. Lalu gimana kalau rasanya untuk berdoa aja sulit, rasanya enggak layak untuk ketemu Tuhan. Mau ngobrol sama Tuhan aja tuh kok kayaknya enggak layak. Next. Ayat 40. Ayat 40 saya baca. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Sekali lagi, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Dari ayat yang kita baca barusan Bapak Ibu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus bukan hanya menuntut Petrus untuk berjaga-jaga. Tapi Tuhan Yesus juga ingin menunjukkan bahwa aku juga berjaga-jaga. Tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Artinya Tuhan Yesus juga berjaga-jaga saat itu. I know I'm not okay but I can hold on. Aku bisa bertahan. Aku bisa berjaga-jaga. Ini punya pengertian diam, tenang, tidak maju karena nggak bisa maju, tidak maju untuk menyerang. Tapi juga tidak mundur untuk lari. Diam, tidak maju untuk berperang, tapi juga tidak mundur untuk lari. Itu hold on, itu bertahan, berjaga-jaga. Bapak Ibu, kalau kita ada di masa yang not okay, kalau kita tidak bisa maju, setidaknya jangan mundur. Bertahan. Kalau kita tidak bisa maju, setidaknya jangan mundur. Amen. Bertahan. Jangan mundur Bapak Ibu. Kesimpulannya, apa yang harus kita lakukan? Itu tadi. Waktu kita ada di masa not okay, berdoa, ambil langkah sedikit tapi untuk berdoa. Kalaupun tidak bisa, bertahan. Ayat terakhir, Lukas 21 ayat 36. Ya, kita akan baca bersama-sama. Lukas 21 ayat 36. 1, 2, 3. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Jadi berjaga dan berdoa itu dijalankan bersama-sama. Tahan, diam, tenang, berjaga-jaga. Ambil langkah maju sedikit, tahan, jangan mundur, terus lakukan doa lagi senantiasa, maju sedikit, doa lagi. Kata senantiasa di situ artinya tuh berulang-ulang, terus menerus, senantiasa. Bapak Ibu kalau kita baca Alkitab yang tadi ceritanya,
Matius 26 tadi. Kita akan temukan Yesus 3 kali berdoa dengan kalimat yang sama kepada Bapa. Bapa kalau boleh lalu cawan ini. Dia lihat Petrus tidur. Dia balik doa lagi. Bapa kalau boleh lalukan cawan ini. Dia lihat Petrus tidur. Dia balik doa lagi. Bapa kalau boleh lalukan. 3 kali Yesus berdoa dengan kalimat yang sama. Yesus berdoa dan berjaga senantiasa. Amin. Itu. Yang mengerti katakan amin. Biarkan setiap kita Bapak Ibu Saudara. Kita boleh ada di masa-masa sukar, kita boleh ada di masa-masa sedih dan it's okay to be not okay. Nggak apa-apa, nggak masalah. Karena Yesus mengerti ya. Jangan tutupi itu, jangan merasa malu. Biarkan natural saja. Jujur aja sama Tuhan bahwa kita sedang not okay karena Yesus peduli. Dan ingat bahwa di dalam kita ada Yesus yang sudah terbukti sanggup melewati masa-masa sukar. Amin firman Tuhan, kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami menyadari Tuhan bahwa kami boleh merasa tidak mampu, tapi kami punya Tuhan yang mampu melewati segala-galanya. Engkau terbukti melewati masa sukar dalam hidupmu waktu engkau ada di bumi. Engkau terbukti mampu melewati rasa kecewa dan sedihmu. Engkau terbukti mampu melewati kesendirianmu. Untuk itu Tuhan, kami mau melibatkan Engkau di masa-masa sukar seperti ini dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Mari umat-umat Tuhan nyanyikan pujian ini. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Amin. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Lagi katakan dia sanggup. Dia sanggup. Siapa yang sanggup? Yesus sanggup. Amin. Melakukan perkara yang besar. Yes. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Lagi katakan dia sanggup. Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Kami percaya Tuhan, firman-Mu membangkitkan semangat kami, memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup. Dia sanggup. Dan Engkau tidak berubah malam hari ini. Engkau tidak berubah sore hari ini. Engkau tidak berubah saat ini Tuhan. Tetap sanggup. Haleluya. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Bapak Ibu, Dia tetap sanggup, bukan hanya di masa lalu tetapi di masa saat ini. Amin. Seiring usia saya bertambah, ada hal-hal yang dulu saya sanggup, sekarang saya nggak sanggup. Itu saya, itu kita. Manusia bertambah umur, bertambah semakin nggak sanggup. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang tetap sama, yang tetap sanggup.
Dia bukan hanya luar biasa dalam hidup Daud, dia bukan hanya luar biasa dalam hidup Abraham, dia nggak hanya luar biasa dalam hidup Paulus, tapi mari sadari bahwa dia juga luar biasa di dalam kita. Amin. Ketika firman ini datang, dia mau jamah hidupmu, memberikan kekuatan yang baru karena dia peduli dengan hidupmu. Dia sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Dia sanggup, dia sanggup. Yesus Kami sudah buktikan Engkau sanggup melakukan pertolongan. Di masa lalu Engkau dahsyat buat kami. Dan kami tahu Engkau sanggup hari ini juga. Sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Mari sembah Dia di tempat dudukmu, bicara kepada Dia, curahkan isi hatimu kepada Dia dan biarkan Dia mendengar, Dia mengerti dan Dia memahami. Haleluya. Biarkan kami jujur mengakui kelemahan kami, ketidakmampuan kami, Tuhan. Haleluya. Tuhan taruh di hati saya untuk mengatakan bahwa ketika Yesus curhat kepada murid-muridnya, hatiku seperti mau mati, aku gak kuat. Dia curhat, tapi dia gak dapat solusi dari murid-muridnya. Sore hari ini ada di antara engkau yang sedang punya persoalan dan engkau curhat kepada seseorang, engkau curhat kepada orang lain, dan rasanya engkau dapat jawaban dari curhatmu itu. Engkau curhat di medsos dan rasanya gak ada jawaban. Tapi coba sore hari ini curhatlah sama Tuhan, karena Dia sedang menunggu kita berseru. Berseru, memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru, berseru, memanggil namanya, berdoa. Tuhan, Engkau Tuhan yang maha mengerti. Engkau siap mendatangi umat-umat-Mu sore hari ini. Sebelum kami pulang, kami harus jumpa dengan Tuhan. Dia hanya sejauh doa. Sejauh doa. Mari kita berdiri bersama-sama, berseru, oh, berseru, memanggil nama.
Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera, ya, Dia sedang menjamah hidupmu. Dia sedang memberikan engkau kekuatan yang baru. Percaya, haleluya. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Sebelum kita pulang, sekali lagi manfaatkan kehadirannya. Mungkin di rumah engkau tidak bisa sekusuk ini. Di rumah engkau diganggu oleh pekerjaan dan engkau nggak bisa rasakan Tuhan seperti kalau engkau di rumah Tuhan. Mumpung kita ada di rumah Tuhan, 1-2 menit kita nikmati. Mari sembah Dia, katakan, Tuhan, itu aku. Khotbah tadi tentang aku, Tuhan. Aku sedang tidak oke, aku sedang galau, aku sedang lemah. Mari akui, karena kita sedang curhat kepada pribadi yang tepat, yang bisa kasih solusi dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Tuhan, masalah umat-umatmu beda-beda, Tuhan. Gembala terbatas jadi solusi. Tetapi biarkan Tuhan, Engkau yang tahu kebutuhan pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, asal kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Katakan, Dia mengerti. Amin. Ini iman kami Tuhan. Kami maju, kami bersujud di hadapan-Mu. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita hadapi. Namun satu yang Dia minta, asal kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, asal kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, kami tunggu mujizat Tuhan, kami tunggu pertolongan, kami tunggu kekuatan, sampai mujizat menjadi nyata. Firman-Mu berkata bahwa ketika engkau doa di Getsemani dan engkau menjumpai orang-orang yang seharusnya berjaga-jaga tertidur, Alkitab mencatat ada malaikat yang hadir memberikan kekuatan kepada Yesus. Kami percaya Tuhan, kalau manusia mengecewakan kami, kalau manusia enggak menanggapi curhat kami,
kami tahu ada malaikat yang Engkau bisa kirimkan untuk memberikan kekuatan kepada umat-umat Tuhan. Bapak, terima kasih buat minggu ini. Ada berita sukacita, ada berita pergumulan. Kami bersyukur buat cucu dari Pak Susilo dan Bu Ari yang sudah lahir. Terima kasih. Kami bersyukur buat hasil lab PCR dari Ibu Ango. Dan hari ini kami berdoa supaya Tuhan tolong perjalanan Bu Ango dalam perjalanan menuju pulang ke Kalimantan. Sore hari ini juga Engkau kawali dia. Tidak ada yang ngantar, tapi malaikat Tuhan yang ngantar. Biarkan tiba di Pontianak sore hari ini dengan selamat, tiba di Singkawang nanti malam dengan selamat. Dan biarkan tetap sehat di sana. Kami juga berdoa buat Ibu Yuni Tuhan yang ada di rumah sakit saat ini. Engkau sembuhkan, Engkau jaga, Engkau berkati, Engkau jamah. Berkati Fandi yang sakit di rumah, Engkau bangkitkan. Dan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dan kami akan pulang. Sekarang terimalah perlindungan yang sempurna, keberhasilan yang maksimal, keberuntungan yang ajaib, berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang anaknya yang tunggal, persekutuan Roh Kudus memelihara roh jiwa tubuhmu sempurna tak bercacat sampai Yesus datang menjemput gerejanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat sore, Tuhan memberkati. Shalom dan berkat Allah. Berkuasa selama